Ya, gejolak politik terjadi di internal PDI Perjuangan. Kader PDI Perjuangan yang merupakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat sindiran tajam dari elit Partai Banteng dan disebut berambisi nyapres di 2024. Disebut-sebut bahkan sudah kelewatan. Sejumlah pihak menilai terjadi rivalitas antara Ganjar dan juga Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024 dari PDI Perjuangan. Benarkah demikian? Mari kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Komarudin Watubun, Ketua DPP PDI Perjuangan. Bang Komar, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Baik, dan ada Lagi Pak hujan Jayadi. ini. Ya, baik, dan ada Pak Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif dari Lembaga Survei Indonesia. Pak Jayadi, selamat malam. Selamat malam, Rehan. Baik, Bapak-Bapak, kita langsung saja membahas banyak yang menyebut ini gejolak politik lah atau suhu politik yang kemudian tengah memanas di internal PDI Perjuangan pasca ada sindiran tajam yang dilontarkan dari elit PDI Perjuangan kepada jelas sekali Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Jadi pastinya saya akan tanya dulu ke Bang Komarudin Watubun, apa yang sebetulnya terjadi Bang Komarudin di internal PDI Perjuangan kalau kita bicara soal Capres 2024? Saya mau luruskan dulu bilang apa tadi ada gejolak dalam partai atau apa istilahnya. Kalau saya sebut itu sebagai dinamika, biasa-biasa saja. Karena dalam partai antara Ganjar pasti punya pendukung, mungkin di Mbak Puan juga ada yang merasa mendukung Mbak Puan. Jadi antara para pendukung menunjukkan loyalitas itu saya kira hal yang wajar-wajar saja dalam partai. Tapi untuk menyatakan bahwa ada perpecahan di tubuh PDI Perjuangan saya kira tidak seperti itu. Itu adalah dinamika-dinamika organisasi dan karena pemilu juga pemilihan presiden masih 2024, saya kira ini hal yang tidak harus tapi karena ini sudah terjadi di publik dan dengan bahasa-bahasa isyarat ya yang menyampaikan yang lebih tahu bahasa-bahasa isyarat begitu. Oke. Jadi Anda melihat ini bukan perpecahan tapi dinamika, mungkin bunga-bunga demokrasi di internal PDI Perjuangan. Ini sebagai partai demokrasi ya pasti perlu harus ada dinamika. Justru ini keharusan itu. Oke, tapi kalau kemudian sampai menyebut Pak Ganjar kelewatan misalnya atau seolah-olah berambisi sekali untuk nyapres. Mengapa sampai muncul ada pernyataan demikian di internal DPP PDI Perjuangan, Bang Komar? Saya kira itu mesti ditanya ke Mas Bambang lebih tahu pernyataan dia kan. Kalau itu sikap resmi DPP ya pasti saya mengerti. Tapi karena itu disampaikan Mas Bambang mungkin dia lebih tahu apa yang dia sampaikan. Oke, jadi kalau kemudian ini adalah dinamika. Sejauh mana dinamika ini berkembang di internal PDI Perjuangan? Soal baik Mbak Puan, baik Pak Ganjar atau mungkin nama-nama yang lain untuk Capres 2024, Bang Komar? Jadi begini, PDI Perjuangan ini kan punya mekanisme yang baku ya. Yang bukan baru hari ini sering terjadi. Seperti kita saksikan zamannya Pak Ahok, Pak Jokowi, calon presiden, Pak Ahok gubernur DKI Jakarta. Itu dinamika begitu keras ya. Sampai ke Pak Ahok waktu itu saya ingat ketua DPP bidang pemenangan pemilu itu Mas Bambang Deha. Langsung pimpin di lapangan untuk melawan pencalonan Pak Ahok. Tapi karena kita mekanisme yang sudah terjadi di PDI Perjuangan itu seluruh proses ini terakhir ada dalam tangan keputusan dalam tangan Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu keputusan Kongres yang memberi hak prerogatif kepada Ketua Umum untuk memutuskan. Jadi biarlah dinamika ini berkembang, akhirnya keputusannya semua pasti tegak lurus untuk melaksanakannya. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang membahayakan PDI Perjuangan sekarang. Bahwa kemudian ini sekarang sudah menjadi konsumsi publik karena dilontarkan juga ke publik, Bang Komar. Ini Anda melihatnya seperti apa? Tidak apa-apa. Ya tadi saya sampaikan ini dinamika ya. Jadi wajar saja kan ada pro kontra ya itu biasa-biasa saja. Sepanjang ini masih bisa diatur dan bisa diselesaikan secara internal PDI. Dan saya sudah sampaikan kita punya mekanisme untuk menyelesaikan masalah-masalah begini. Karena ini kan belum masuk dalam tataran proses kan, proses pencalonan
Presiden 2024 ini masih pemanasan ini. Jadi saya ini lihat ini sebagai pemanasan menuju 2024. Oke, pemanasan menuju 2024. Saya ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, seberapa panas kalau ini adalah disebut pemanasan untuk 2024, khususnya di internal PD Perjuangan? Ya, mestinya kalau dia sudah sampai secara terbuka ke publik, itu tampaknya mulai panas ya. Walaupun tapi bisa jadi mendingin lagi kan. Sebetulnya kan ini apa namanya, kita di publik sudah bisa menduga bahwa ada sejumlah faksi di Partai PDIP ya, Partai PDI Perjuangan, yang ada faksi utama itu Ibu Megawati, kemudian sekarang wajahnya itu antara lain Mbak Puan kan, faksi utamanya. Tentu faksi utama ini menginginkan Puan yang dimajukan gitu ya. Tetapi tampaknya ada sejumlah faksi lain yang mungkin lebih kecil. Ya, nah, antara lain itu faksi yang mungkin menginginkan Mas Ganjar menjadi salah satu figur utama juga di PDIP, misalnya menjadi calon presiden atau menjadi figur yang lain. Jadi ini saya kira betul ini rivalitas antar kelompok lah di PDI. Cuma yang menarik itu memang dia secara terbuka muncul ke publik, ya, bukan karena salah ucap gitu, tapi karena jelas karena ada peristiwa yang menunjukkan ini terbuka, yaitu tidak diundangnya Mas Ganjar yang merupakan yang menurut menurut kelaziman politik publik gitu, jadi pertanyaan gitu. Kok ada kadernya sendiri, kemudian gubernur, ada acara di Semarang gitu, namanya sama sekali tidak diundang, padahal dia tidak punya acara lain yang tidak bisa ditinggalkan misalnya gitu. Jadi itu yang membuat kemudian rivalitas ini, kalau boleh disebut begitu, menjadi terbuka ke publik gitu. Apa penyebabnya ya tentu tentu bisa dicari gitu. Misalnya seperti kata Mas Bambang itu kan udah istilah Jawanya itu kemajon. Saya bukan orang Jawa ya. Mungkin terlalu dini atau kelewatan segala macam gitu ya. Itu kan istilah-istilah yang sebetulnya boleh saja diungkapkan, tapi biasanya yang begitu-gitu itu diungkapkan internal biasanya. Nah, cuman bahwa sampai ini keluar ke eksternal itu Pak Jayadi, apakah memang sudah di titik didih begitu ya kalau ini bicara soal panas atau tidak, atau bagaimana? Ya mungkin ada faksi yang sudah nggak bisa menahan diri lagi sampai muncul ke publik gitu. Memang itu agak disayangkan menurut saya. Biasanya kan konflik internal itu bisa sangat panas gitu, tapi biasanya tidak secara terbuka muncul ke publik, meskipun publik tahu gitu ya. Nah, kalau ini kan sudah terbuka ke publik, menjadi konsumsi publik, jadi sudah nggak ada rahasia lagi kalau sekarang itu ada rivalitas antara Puan Maharani sama Ganjar minimal. Ada dua itu, sudah terbuka, sudah resmi ke publik, gitu, udah kelihatan secara politik begitu. Oke, nanti kita dalami soal faksi, tapi saya mau ke Bang Komarudin dulu tanggapan ya. Bang Komarudin, bagaimana? Ini sudah terlanjur ke publik. Agak disayangkan kalau tadi Pak Jaya dikatakan, meskipun ini adalah bagian dari dinamika sebenarnya, tapi belak-belakan begitu. Jelas sekali bahwa Pak Ganjar tidak diundang. Bukankah ini kemudian juga dianggap PD Perjuangan memberikan citra yang juga kurang baik terhadap PD Perjuangan misalnya, Bang Komar? Ya, saya kira itu tidak juga diartikan sebagai citra yang tidak bagus terhadap PD Perjuangan, karena tadi saya sampaikan Mas Bambang menyampaikan, katakanlah Mas Bambang itu menunjukkan loyalitas dukungan kepada Mbak Puan, kan wajar-wajar saja, karena Mbak Puan calon dari Jawa Tengah, kemudian sekarang Mas Bambang itu juga masih merangkap ketua DPD Jawa Tengah ya. Jadi saya pikir itu tidak pada tataran harus perpecahan di dalam PD Perjuangan. Lebih banyak kader PD Perjuangan yang muncul dan membentuk dinamika itu lebih baik untuk perkembangan demokrasi ke depan. Yang penting pada akhirnya keputusan partai diambil semua bersatu tegak lurus memenangkan kehendak rakyat, itu yang harus
diperhatikan oleh PD Perjuangan, saya kira. Oke, nah nanti kita bicara soal faksi, Bang Komarudin dan juga Pak Jayadi Hanan. Tadi yang sudah disinggung oleh Pak Jayadi ini juga mungkin sebagian publik sudah mulai menangkap ada faksi-faksi antara pendukung Mbak Puan atau pendukung Pak Ganjar, bahkan disebut faksi pro Trah Soekarno dengan yang non Trah Soekarno. Nah ini seperti apa dinamika faksi-faksi ini berkembang dan kemudian memberikan impact terhadap Pilpres 2024 termasuk juga mulai mengerucutnya antara nama Mbak Puan dan juga Pak Ganjar Pranowo. Kita bahas di segmen berikutnya. Kami harus break, tetap di CNN Indonesia Newscast. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast, masih bersama saya Reinhard Sirait. Saya juga masih bersama Bang Komarudin Watubun dan juga Pak Jayadi Hanan. Saya pinjam istilahnya Bang Komar, dinamika politik di internal PDI Perjuangan. Tadi sudah kita banyak bahas soal kemudian apa yang terjadi dari dalam dan juga dari luar dari kacamatanya Pak Jayadi Hanan. Sampai kemudian ada istilah faksi-faksi, faksi pendukungnya Puan Maharani, faksi pendukungnya Pak Ganjar Pranowo. Saya ke Bang Komar lagi. Soal faksi ini bagaimana, Bang? Faksi yang terjadi di internal PDI Perjuangan sehingga kemudian berpengaruh terhadap nama-nama yang akan diusung untuk Capres 2024. Saya kira itu semakin banyak kader-kader PDI Perjuangan yang tampil dalam proses Pilpres 2024 itu semakin menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai demokrasi ya harus begitu. Gitu. Jadi wajar saja kalau katakan Mbak Risma ada yang punya dukungan ke sana, orang PDI Perjuangan sendiri, kader-kader partai sendiri kan punya pilihan-pilihan. Itu wajar. Dan saya kira semua partai juga begitu. Tapi tadi saya sampaikan, karena kita sudah punya mekanisme baku yang terjadi di PDI Perjuangan, semua itu ada lewat proses ini kan berakhir dengan proses organisasi PDI Perjuangan itu sendiri. Dan kemudian keputusan terakhir di PDI Perjuangan itu sesuai dengan keputusan Kongres, diberi kewenangan kepada Ketua Umum sebagai pemegang hak prerogatif untuk memutuskan. Ketika Ibu Ketua Umum memutuskan, semua yang disebut faksi atau perbedaan-perbedaan itu akan bersatu dalam mendukung keputusan partai. Dan itu bukan baru sekarang, terjadi dari dulu. Jadi saya sebut zamannya Pak Jokowi, kemudian Pak Ahok dulu kemarin seperti itu. Jadi saya kira itu tidak ada masalah, apalagi Pilpres juga masih 3 tahun ke depan dan semua hal bisa berubah itu. Oke, baik. Bang Komar, bagaimana Anda menjawab sebagian pihak yang menilai bahwa pernyataan yang disampaikan oleh elit PDI Perjuangan ini, Pak Bambang Wuryanto misalnya, soal Pak Ganjar Pranowo di momen bersama dengan Puan Maharani ini adalah upaya untuk menjegal Trah yang bukan Trah Soekarno untuk maju dalam Pilpres 2024? Saya tidak melihat dalam konteks itu karena pernyataan Mas Bambang harus dilihat sebagai pernyataan pribadi atau pernyataan sebagai pernyataan pengurus pusat DPD Perjuangan. Oleh karena itu apalagi dengan bahasa-bahasa simbol yang itu berlaku di tradisi Jawa, saya bukan orang Jawa juga, jadi lebih pas itu kalau ditanya sama Mas Bambang kelihatannya bisa menjawab itu. Tapi kayaknya sepertinya itu bukan lagi bahasa-bahasa isyarat itu Bang Komar, itu sudah cukup clear menyampaikan ke publik. Ya, tapi saya jawab kalau hal ihwal menyangkut keputusan itu sikap partai, saya bisa menjawab. Kalau apalagi kalau itu keputusan partai, tentu kita terlibat dalam putusan itu. Tapi kalau pernyataannya bukan pernyataan resmi partai, kan saya tidak bisa menjawab kan gitu. Oke, nah sikap partai terhadap isu ini bagaimana sebetulnya Bang Komarudin? Saya kira partai belum bersikap ya soal Pilpres itu kan masih jauh. Makanya tadi saya sebut ini bagian dari dinamika. Bisa saja besok-besok ada muncul lagi nama calon A, calon B, calon C. Tapi terakhir ya kita kembali kepada mekanisme organisasi yang berlaku selama ini. Oke,
Baik, saya ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, bagaimana Anda melihat soal faksi-faksi ini? Ini mungkin bagi sebagian publik bukan hal yang baru lagi, tapi tampaknya karena momentum kemarin itu menjadi semakin terlihat ke publik. Faksi-faksi ini seberapa besar pengaruhnya kemudian untuk bisa menentukan siapa yang punya peluang besar maju di Pilpres dari PD Perjuangan? Ya, sebelum ada kata akhir dari PDI Perjuangan secara resmi sebagai partai, ya tentu faksi-faksi itu akan terus berusaha kan. Setiap misalnya Mas Ganjar akan mengatakan ya itu kan bukan sikap resmi Ibu Mega misalnya. Jadi dia mungkin dalam pembelaannya dia akan mengatakan ya saya akan terus berusaha sebagai kader PDI. Gitu kan. Demikian juga dengan Mbak Puan, dengan Mas Bambang dan sebagainya, ya mereka akan juga terus mengupayakan agar aspirasi dari faksi masing-masing yang akan berkembang gitu. Nah, karena itu menurut saya ini akan menjadi menarik karena untuk sementara saya sebagai bagian dari publik gitu melihat bahwa untuk sementara Mas Ganjar muncul karena kan tampaknya berdasarkan berbagai riset itu dia memiliki dukungan yang lebih kuat di publik dibandingkan dengan Mbak Puan gitu kan. Mbak Puan tampaknya keunggulannya tampaknya memiliki dukungan yang lebih kuat di kalangan elit-elit PDIP. Itu perkiraan kita kan. Ya. Nah, tentu saja kemudian kedepannya itu akan tergantung pada satu kemampuan Mas Ganjar untuk memperluas dukungan publik yang dia miliki sekaligus untuk meyakinkan elit PDIP seperti Bang Komar ini dan pimpinan partai yang lain bahwa dia paling cocok untuk dimajukan misalnya. Demikian juga dengan Mbak Puan, dukungan elit secara di tingkat elit PDIP terutama di pusat mungkin Mbak Puan cukup kuat gitu. Tetapi kan masih punya kekurangan yaitu dukungan publiknya seperti ditunjukkan oleh berbagai hasil riset opini publik itu belum kuat. Nah, jadi saya kira rivalitas atau dinamika dalam bahasa Bang Komar itu ya tentu akan ini tidak berhenti di sini, dia akan terus berkembang. Cuman pertanyaannya kemudian adalah Mas Ganjar itu sebentar lagi nggak jadi gubernur lagi. Ya, itu yang saya bilang tadi. Ini sekarang rivalitasnya memanas, tapi bisa aja mendingin lagi kalau misalnya Mas Ganjar merasa tidak punya panggung politik yang lebih besar lagi kan gitu. Sementara Mbak Puan kan posisinya ketua DPR. Posisi dia sebagai ketua DPR itu tentu akan dipertahankan oleh PDIP kalau tidak ada masalah kan sampai dengan 2024 gitu. Jadi dia punya panggung yang mungkin lebih kuat meskipun pada saat ini memang panggung Mas Ganjar tampak lebih gemerlap. Kenapa? Karena dia gubernur di wilayah yang besar. Kita berada dalam suasana pandemi. Nah, yang di dalam suasana pandemi ini selain pemerintah pusat, ya, yang paling kelihatan itu, yang paling disorot publik kan gubernur atau kepala daerah. Sehingga kalau kepala daerah itu dianggap berfungsi dengan baik oleh masyarakat, maka dia akan mendapatkan reward yang lebih besar di publik. Oke, ya. Baik, Pak Jayadi, saya ingin tahu komentar Anda ketika Pak Ganjar dinilai terlalu berambisi membangun citra begitu ya untuk Pilpres 2024. Apakah Anda melihat juga ke arah sana dari seorang Ganjar Pranowo? Ya, itu bisa karena seperti kata Bang Komar, memang masih 3 tahun lagi kan. Kalau kita ingat pengalaman Pak Jokowi 2014, Pak Jokowi itu sampai akhir 2012 belum begitu muncul namanya. Belum terlihat usaha-usaha secara sengaja gitu, misalnya melalui medsos atau yang lain. Bahwa Pak Jokowi baru mulai muncul dan mengungguli Ibu Mega di survei-survei itu mulai awal-awal 2013. Nah, sekarang itu Mas Ganjar sudah mulai muncul 3 tahun menjelang pemilu gitu. Jadi mungkin itu bisa dianggap terlalu dini. Tetapi kita nggak bisa nyalain Mas Ganjar juga. Kenapa? Kalau Mas Ganjar menunggu sampai 2023 misalnya, kan dia tidak akan gubernur lagi. Sehingga dia akan tentu saja sangat wajar secara politik kalau Mas Ganjar memanfaatkan atau menggunakan panggung-panggung politik yang dia miliki saat ini dimaksimalkan sehingga
popularitas dan elektabilitasnya bisa makin baik gitu. Oke, baik. Nanti saya akan minta tanggapan dari Bang Komar, tapi kita break dulu. Kita ke segmen terakhir dialog usai jeda, termasuk juga soal dukungan dari elit PD Perjuangan yang menurut tadi Pak Jayadi mungkin lebih banyak dari elit DPP lebih berat ke Mbak Puan Maharani. Sementara dukungan publik dilihat dari potret survei lebih besar ke Pak Ganjar Pranowo. Kita akan bahas usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kita masih membahas soal dinamika Capres PD Perjuangan antara Ganjar Pranowo atau Puan Maharani berangkat dari dinamika yang terjadi soal Capres PD Perjuangan. Saya masih bersama Bang Komar dan juga Pak Jayadi. Ini segmen terakhir. Jadi Bang Komar, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jayadi ini juga mungkin banyak dibaca oleh pihak dari luar begitu ya, bahwa dukungan elit PDIP lebih besar justru ke Puan Maharani. Jangan-jangan persaingan menjadi tidak fair begitu untuk orang-orang yang di luar terah non Bung Karno misalnya, terah Soekarno, karena kemudian Mbak Puan adalah putri dari Ketua Umum sendiri. Penilaian publik kan wajar-wajar saja karena kebetulan Mbak Puan kan ada dalam kepengurusan DPP. Ya, kalau Mas Ganjar kan tidak masuk dalam kepengurusan. Tapi tentu keputusan DPP terhadap itu banyak variabel ya yang harus dinilai. Dan tadi saya sudah sampaikan, keputusan terakhir itu ada di Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai. Dan itu memang keputusan Kongres di waktu itu menyerahkan keputusan penting terhadap partai dan keberlangsungan bangsa dan negara itu diberi hak prerogatif kepada Ketua Umum untuk memutuskannya. Dan ini sering dilakukan kan, termasuk tadi saya sampaikan Pak Jokowi, Pak Ahok dan lain-lain itu. Jadi dari selain dukungan partai, kita juga kan harus melihat dukungan rakyat kan, karena partai tidak berdiri sendiri. Tentu partai, keputusan partai itu berdasarkan kehendak rakyat. Dan saya kira itu kehendak rakyat itu masih jauh, tahun 2024. Sekarang baru 2021, masih 2-3 tahun lagi. Dan segala sesuatu kan bisa berubah, meskipun sekarang hasil survei ada yang tinggi, ada rendah, tapi kan bisa, kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2-3 tahun yang akan datang. Jadi saya kira masih sangat dinamis lah dalam politik gitu. Masih sangat dinamis. Kalau kemudian Mbak Puan ada di DPP, sementara Pak Ganjar tidak di DPP, apakah itu juga berpengaruh, Bang Komar, terhadap dukungan yang diberikan terhadap mereka yang di DPP dengan yang tidak ada di DPP? Misalnya katakanlah Pak Ganjar Pranowo. Ya saya kira dulu Pak Jokowi dari Solo menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya kebetulan sudah masuk di DPP, dan bagaimana dinamika waktu itu, dukungan waktu itu ada perbedaan dukungan antara Ibu dengan Bang Taufik waktu itu, tapi terakhir Ibu memutuskan dengan penuh bijaksana. Jadi saya kira hal-hal begitu kita masih sangat percaya Ibu akan memutuskan, membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Nah, kalau di antara dukungan partai dan juga dukungan publik, katakanlah kita melihat saat ini ya Pak Jayadi dan juga Bang Komar, dari potret survei terlebih dahulu, karena itu yang masih mungkin bisa menjadi gambaran meskipun masih bisa sangat berubah. Mana yang lebih berat kemudian untuk PD Perjuangan menentukan misalnya apakah itu dari dukungan secara politik, dukungan dari partai, atau kemudian berkaca dari hasil survei yang ada? Saya kira kita belum bisa buat keputusannya, baik dilihat dari segi hasil survei maupun dari dukungan tadi, elit-elit partai. Tadi saya sampaikan banyak variabel yang kita gunakan dalam membuat keputusan. Dan Pilpres itu 2024 sangat jauh, jadi sekarang saya belum bisa berandai-andai itu. Oke, saya ke Pak Jayadi. Pak Jayadi,
dari hasil survei ini kan gapnya sebetulnya agak cukup jauh ya, meskipun sekali lagi ini masih sangat dinamis hasil surveinya. Tapi menurut Anda apa yang membuat kemudian nama Ganjar begitu moncer, sementara Mbak Puan masih ada di urutan yang cukup terbawah untuk beberapa lembaga politik atau lembaga opini publik, hasil elektabilitas untuk kedua nama ini? Kalau kita lihat data-data, kekuatan utama Pak Ganjar itu di Jawa Tengah. Ya. Jadi dia dominan tuh di situ. Dukungan kepada Pak Ganjar sebagai elektabilitas Pak Ganjar di Jawa Tengah itu mencapai hampir 50%-an. Itu yang membuat beliau unggul dibandingkan misalnya dengan Mbak Puan ya, misalnya di dalam internal PDIP. Itu artinya kekuatan Ganjar sekarang itu banyak bertumpu pada persepsi publik terhadap kinerja dia di Jawa Tengah. Nah, itu yang yang menjadi kekuatan utamanya. Tetapi begini, kalau kita lihat dari perspektif rivalitas antara kubu Mbak Puan dengan kubu Mas Ganjar tadi atau Pak Ganjar, itu peristiwa di Jawa Tengah yang barusan yang tidak diundangnya itu kan semacam serangan terbuka gitu ya kepada faksi Pak Ganjar. Jadi ini pertarungan faksi yang agak terbuka. Nah, saya melihat mungkin faksi Pak Puan melihat bahwa karena kekuatan utama Pak Ganjar masih berputar di sekitar Jawa Tengah saja, dan angkanya masih sekitar 15% saja gitu, artinya kalaupun misalnya ada serangan terbuka terhadap Pak Ganjar, mungkin itu dianggap tidak akan terlalu merugikan faksinya Mbak Puan. Kenapa? Karena untuk Pak Ganjar itu kan 15%, belum dominan. Mungkin akan berbeda situasinya kalau Pak Ganjar sekarang itu sudah memperoleh angka elektabilitas itu secara konsisten mungkin misalnya 30% misalnya. Itu tidak mudah untuk melakukan serangan terbuka. Jadi perhitungan-perhitungan seperti itu saya kira akan berpengaruh terhadap bagaimana bagaimana hubungan antar faksi di internal partai gitu. Selain tentu saja kita tidak bisa langsung berasumsi bahwa orang yang elektabilitasnya tinggi menurut hasil survei itu pasti akan menjadi calon presiden. Ya. Karena jangan lupa ada konfigurasi partai kan. Sekarang itu yang bisa mencalonkan secara sendiri kalau menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 undang-undang tentang Pilpres dan Pileg itu hanya PDIP kan yang punya minimal 20% di DPR. Sementara partai-partai yang lain tidak. Itu artinya nanti siapa yang akan menjadi calon presiden selain faktor elektabilitas dia menurut survei, kemudian posisi dia di partai masing-masing juga ada kaitannya dengan bagaimana hubungannya dengan partai-partai lain yang mungkin berkoalisi satu sama lain. Jadi saya kira betul kata Bang Komar tadi, tetapi bagaimanapun kalau kita berkaca dari pengalaman Pak Jokowi, maka faktor elektabilitas dukungan publik itu menjadi salah satu faktor yang penting. Oke. Apakah dari situ Anda melihat bahwa bagi partai politik dukungan elektabilitas harusnya menjadi pertimbangan utama misalnya? Dia sebaiknya memang menjadi salah satu pertimbangan utama karena ini kan pemilihan langsung. Ya. Jadi sebaiknya yang paling bagus itu adalah aspirasi publik itu diapresiasi oleh aspirasi elit partai. Meskipun dia tidak selalu linear. Itulah nanti tantangannya gitu ya, supaya nanti calon-calon presiden dan nanti presiden yang terpilih itu punya legitimasi kuat bukan hanya di tingkat elit tapi juga di tingkat publik atau di tingkat masyarakat gitu. Tapi betul bahwa para calon presiden memang atau para aspiran ya yang ingin menjadi calon presiden itu punya tugas berat pertama untuk meyakinkan publik bahwa dia layak dan memiliki elektabilitas yang tinggi, tapi pada saat yang sama dia harus meyakinkan para elit partai karena yang memberikan tiket untuk menjadi calon kan partai. Kita kan tidak punya calon independen. Yang dasar kita mensyaratkan bahwa pencalonan presiden hanya lewat partai. Jadi tugasnya cukup berat begitu. Dan partai harus berhitung apakah akan lebih melihat perhitungan-perhitungan di tingkat elit partai atau melihat bagaimana aspirasi yang berkembang di publik yang bisa kita baca melalui berbagai riset opini publik
yang terus akan muncul sampai dengan jelang pemilu 2024 nanti. Oke, dan perhitungan-perhitungan itu nanti ujungnya ada di tangan Bu Megawati Soekarno Putri, Bang Komar. Iya, karena memang itu amanat yang diberikan oleh Kongres Partai kepada Ibu. Dan saya kira beberapa keputusan penting yang diambil Ibu dalam kondisi darurat selalu tepat. Jadi saya pikir tidak perlu kita khawatir ya, kita percayakan pada saatnya akan memberikan keputusan yang terbaik sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia. Oke, jadi kalau ini melihat dinamika yang berjalan ini menurut Anda ya sudah dibiarkan saja ini kemudian berjalan. Sudah, kan ini kira-kira semakin kandidat harus juga berusaha untuk mendapat dukungan publik kan. Terakhir rakyat yang memberi dukungan kan, partai memberi tiket tapi akan tiket ditukar untuk terbang dengan pesawat. Yang membawa terbang ini kan rakyat Indonesia. Jadi semua usaha ditempuh, semakin banyak menggalang dukungan rakyat lebih baik, tetapi dengan catatan terakhir keputusan politik diambil semua kekuatan bersatu untuk memenangkan keputusan politik partai. Oke, baik Teras Soekarno ataupun non Teras Soekarno punya kesempatan yang sama, Bang Komar? Nah, itu yang kita lihat nanti. Oke, saya ke Pak Jayadi kalau gitu. Pak Jayadi, jadi paling tidak kita bisa melihat ya, antara Pak Ganjar dan juga Mbak Puan ini sudah... Sebentar. Saya luruskan itu dulu, karena itu kan tadi saya sampaikan, supaya saya tetap konsisten, itu kan terakhir keputusan Ibu Megawati. Oke. Jadi jangan saya buat keputusan, itu kan mendahului keputusan Ketua Umum. Oke, baik. Saya ke Pak Jayadi terakhir. Jadi paling tidak Pak Jayadi, kita di sini sudah bisa melihat, meskipun mungkin sudah dibaca oleh sebagian publik sejak lama, tapi karena ini sudah terbuka, artinya sudah mulai terlihat bahwa di PD Perjuangan memang ada rivalitas antara Puan dan juga Pak Ganjar Pranowo. Iya, ya betul. Itu kan sudah dilihat publik sejak lama gitu, dan sekarang terbuka gitu. Meskipun belum ada sikap resmi partai, saya kira tidak akan ada sikap resmi DPP ya, sampai menjelang pemilu 2024 nanti, dan itu akan sangat tergantung kepada perkembangan berikutnya. Saya kira pada saat ini memang posisi Pak Ganjar belum begitu kuat, Pak, karena tingkat elektabilitasnya masih belum dominan itu tadi. Jadi saya yakin kalau tingkat elektabilitasnya sudah di angka misalnya 30-an%, mungkin faksi lain akan lebih berhati-hati untuk bersikap secara terbuka gitu. Jadi tapi pada saat yang sama faksinya Mbak Puan harus membuktikan bahwa posisi Mbak Puan yang menurut Sigi atau jajak pendapat berbagai opini publik itu, riset opini publik itu selalu masih di luar 10 besar, itu memiliki peluang untuk ditingkatkan oleh mereka, dan itu pembuktian untuk beberapa masa ke depan, 6 bulan, setahun depannya begitu. Ini agak berbeda ketika misalnya Pak Jokowi ketika itu muncul, elektabilitas sudah cukup dominan ya Pak Jayadi, dibandingkan dengan saat Pak Ganjar ini yang muncul masih di angka yang belum cukup dominan sebenarnya. Iya betul, jadi memang ini lebih berat ya di 2024 ini, karena berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau di 2014 itu ada semacam elemen of surprise. Ya, Pak Jokowi belum begitu dikenal, publik mencari calon alternatif begitu, muncul Pak Jokowi, sehingga kemudian dia dengan cepat bisa melesat. Terus sekarang kan nama-nama calon yang muncul di publik sekarang, yang baik 5 besar, 10 besar maupun 15 besar itu kan nama-nama yang sudah kita tahu, sudah beredar sejak 5 tahun terakhir lah gitu. Nama seperti Prabowo, Anies, Ganjar, Risma, kemudian termasuk Mbak Puan, lalu ketua-ketua partai. Ini kan nama-nama yang sudah beredar selama ini. Jadi tidak ada elemen of surprise di situ. Sehingga di satu sisi agak sulit bagi kita untuk melihat kemungkinan ada muncul calon-calon alternatif di luar nama-nama yang sekarang sudah beredar di publik ini. Oke, baik. Saya terakhir lagi ke Bang Komar memastikan dari dinamika ini sejauh mana ini seberapa besar mempengaruhi soliditas PD Perjuangan misalnya dari faksi-faksi yang tadi sudah kita bahas sejak awal, Bang Komar?
kembali lagi tegaskan itu bukan faksi, itu dinamika. Oke. Ya. Saya lihat itu belum sebagai faksi, itu dinamika antara si pendukung si A, si B, dan semakin banyak yang menggalang dukungan itu semakin baik. Tapi untuk mempengaruhi internal partai, saya kira tidak. Struktur partai kita sangat solid karena kita pada akhirnya kan masuk dalam mekanisme organisasi yang menjaring dan menyaring, dan itu waktunya masih sangat lama. Oke. Jadi biarlah itu berproses dengan harapan teman-teman tadi dalam dinamika organisasi tetap menjaga dukungan-dukungan real dinamika itu supaya tidak offside, ya, tidak merugikan partai. Karena yang penting dukungan rakyat itu harus menjadi utama untuk proses demokrasi memenangkan PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif maupun Presiden 2024. Baik, kita akan lihat bagaimana itu berproses, terutama di internal PDI Perjuangan soal siapa yang akan diusung. Karena benar memang masih lama, tapi kita akan lihat bagaimana dinamika politiknya ke depan soal rivalitas ini. Terima kasih banyak Bang Komarudin Watubun sudah bergabung. Terima kasih banyak Pak Jayadi Hanan sudah bergabung di Newscast pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk memverifikasi dan memvalidasi data penerima bantuan sosial atau Bansos. Newscast akan segera kembali sesaat lagi.